Anissa, Fauzia, Vira, Elvira, Jihan, Kalisa, Livi, Loveli, Meisha, Mutia, Mutiara, Nadia, Nikita, Nifrina, Reva, Levi, Nadia, Yohan, Amelia, Naila, Syafira, Nadila, Latifa, Nabila Juliana, Khairunisa, nah, semalam kita udah melakukan PH. Nilainya aman? Ya. Udah remedial? Ya. Tapi masih aman. Nah, kenapa ada yang gemuk? Susah soalnya. Nah, TK posisi semalam. Udah nggak belajar ya? Semalam pada TK posisi semalam kita membahas tentang pengertian. Apalagi ciri-ciri. Kemudian unsur, sekunder, pola pengembangan dan jenis. Unsur, kemudian apa lagi? Argumen itu unsur. Kemudian kebahasaannya, apalagi langkah-langkah. Nah ya, nah materi tentang teknik posisi kita sudah habis. Sekarang kita masuk ke puisi. Nah, di sini ada yang sudah tahu puisi atau yang belum tahu puisi? Sudah pernah membuat puisi? Sudah. Sudah pernah membaca puisi? Sudah. Nah, apa yang dimaksud dengan puisi? Ayo, siapa yang bisa? Nanti ibu kasih nilai. Itu. Apa yang dimaksud dengan puisi? Ya, Puisi merupakan ragam sastra. ragam sastra. Apa lagi? Yang memiliki ciri khas karakteristik. Ayo, siapa lagi? Sebuah irama, ritma. Oke, siapa lagi? Siapa tadi namanya? Namanya? Kalisa. Nomor berapa? Satu lagi? Nah, puisi itu merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, tetapi tulisannya tuh indah atau bacaannya tuh indah. Nah, di mana puisi itu bisa mengekspresikan gagasan dan juga pikiran. Nah, maksudnya di sini adalah di mana kebanyakan orang menuangkan ide pokoknya, pikirannya atau yang sedang dialaminya pada saat itu melalui puisi.
Ya, penyair itu adalah orang yang membuat puisi. Pernah dengar penyair? Dapat apa saja nama-nama penyair? Taufik Ismail, apa lagi? Ah ya, apa lagi? Ah ya, W.S. Rendra. Nah, ya. Kemudian puisi itu merupakan hasil ungkapan perasaan yang dituangkan melalui kata-kata yang indah. Nah, misalnya seorang penyair itu dia sedang mengalami kesedihan, kebahagiaan. Nah, dia tidak menceritakannya kepada orang tentang yang dialami itu, tetapi dia menceritakannya melalui puisi. Misalnya dia sedang galau, tapi dia lebih menceritakannya kegalauan dia itu melalui puisi. Paham? Paham. Nah, selanjutnya, nah di sini ada contoh puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku di sini, siapa yang bisa baca puisi? Nanti ibu kasih nilai. Oh, aku. Ya, cepat. Cepat, Nabila. Bagaimana irama Bu? Nah, ada yang nanya, Bu, nada puisi itu gimana? Nah, jangan pula nanti pas kita baca puisi kayak gini pula. Dengan puisi aku bernyanyi itu sama dengan baca buku. Nah, pada puisi ini contohnya, contoh puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi. Dengan puisi aku bernyanyi. Sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mencinta, berbaur cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam menyiru. Dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang buruk. Dengan puisi aku berdoa, berkenanlah kiranya. Nah, siapa yang bisa baca puisi? Satu orang aja. Ayo, kasih nilai seperti petunjuk. Ayo Nabila ke depan. Tadi. Bangku Nafsu kelas gerakan 5 melaporkan ke ruang majelis guru. Dipanggil Devi kelas gerakan 5 melaporkan ke ruang majelis guru. Ayo Nabila. Udah ketawa Ya, kan sama-sama belajar. Di sini kan ada sih juga baca puisi. Kita kan sama-sama belajar. Ada selisih kok. Dengan puisi aku bernyanyi. Sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mencinta, berbaur cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang bisa ketawa. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah gila. Nah, puisi yang dibacanya Bila itu sebenarnya dia kan dapat ekspresinya kayak menangis. Tadi dapat ekspresi dari Nabila. Nah, pas berdoa dia ada juga ekspresi dan gaya cara berdoanya. Jadi pada saat kita membaca puisi itu kita harus memunculkan ekspresi. Kita harus bisa memasuki cerita yang di dalam ini.
Anggaplah cerita di dalam puisi itu adalah apa yang kita alami pada saat kita membaca puisi itu. Biar filenya itu dapat, kemudian ekspresinya juga dapat. Paham? Paham. Nah, ini ada videonya. Nah, ini videonya orang membaca puisi. Tapi ini dengan menggunakan pemandangan pantai, tetapi tetap orang yang membaca. Yang penyanyi itu yang baca, Bu. Ya, Bu. Dengar. Puisi. Tolong ya. Dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja berpunang ini. Dengan puisi aku bercinta berbatas cengkraman. Dengan puisi aku mengenal dan menangis jauh waktu yang kejam mengiring. Dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang bosok. Dengan puisi aku terkenang karena nirani. Tangan untuk Taufik Ismail. Yang baca itu tuh. Loh, ah, Tadi. Aku tahu kan. Ada bisa dibaca oleh Tadir. Nah, di dalam puisi yang kita lihat tadi bahwa tampak penyair menjelaskan bahwa puisi dapat menyampaikan segala ekspresi dan suasana yang dirasakannya. Nah, dalam puisi tersebut penyair mengatakan bahwa dirinya akan terus menulis puisi hingga menua ditunjukkan pada lari pertama dan lari kedua. Nah, ini teksnya tadi. Nah, ini lari pertama ini namanya lari. Satu garis ini namanya lari. Ini lari. Kalau di dalam puisi ini kayak satu baris itu namanya lari satu, lari. Kalau dia misalnya kalau bait, kalau di dalam pantun setiap bait itu terdapat
empat baris. Kalau dia A, B, atau A, gitu ya. Kalau dia di dalam puisi, dia itu tidak tergantung misalnya harus 4, enggak. Tergantung ceritanya. Bisa ada 4, 5, atau 6. Pokoknya tidak tergantung seperti pantun. Oke? Paham? Nah, tadi katanya di dalam puisi ini dengan puisi aku ini dia menjelaskan bahwa sampai kapanpun dia akan tetap menulis puisi. Dia terdapat di lari pertama dan lari kedua. Nah, maksud dia di sini adalah pada sampai kapanpun, sampai dia tua nanti, dia akan tetap menulis puisi sampai umur dia tiada nanti. Tetapi puisi yang telah dibuatnya akan selalu dikenang oleh orang dan selalu dibaca oleh orang. Jika dia sudah tidak ada nanti, puisinya itu masih tetap ada. Karya dia itu masih tetap diingat orang. Paham? Nah, selanjutnya di sini ada unsur pembangunan puisi. Ada yang tahu apa itu unsur pembangunan puisi? Unsur itu adalah sebagai bangunan. Puisi memiliki unsur pembangunan yang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada struktur batin, yang kedua ada struktur lahir. Jadi di dalam unsur pembangunan puisi ini terdapat 2 struktur. Yang pertama ada struktur batin, yang kedua adalah struktur lahir. Nah, apa itu struktur batin? Ada yang tahu apa itu struktur batin? Ada yang tahu? Nah, jadi struktur batin ini adalah unsur pembangunannya itu tersirat. Ini udah contohnya. Nah, jadi struktur batin itu adalah unsur pembangunannya itu tersirat, di mana yang terkandung di dalamnya itu ada kata, kemudian lari, dan bait. Ini adalah struktur batin atau tersirat. Nah, jadi di dalam struktur batin itu adalah struktur pembangunannya itu ada kata, ada lari, ada bait. Nah, jadi di setiap puisi itu ada kata kan? Katanya itu dilihat apakah katanya itu sudah mengandung keindahan, sudah singkat, padat, dan jelas. Lari sudah tahu? Lari yang saya ibu jelaskan tadi, yang dia berbaris. Kalau bait dia tidak ditentukan, bisa 4, 5, paham? Jadi bait puisi, perbedaan bait puisi dengan pantun itu berbeda. Kalau pantun dia kalau puisi dia tidak ditentukan, tergantung pengarang itu membuatnya atau penyair itu membuatnya. Paham? Paham. Nah, Bu, ya. Apa? Saya mau nanya, lari itu tadi apa, Bu? Apa? Lari. Nah, kalau lari itu kan misalnya puisi siang, misalnya ini contoh siang dan malam. Ini anggaplah ini puisi. Nah, ini garis baru lagi kayak gini. Nah, ini adalah satu lari. Nah, nanti di sini ada lagi ini termasuk 2 lari. Paham? Kalau dia bait, dia tergantung. Kalau pada bait dia misalnya ada 4, ada 5, atau tergantung puisi yang dibuat oleh orang itu. Paham?
Pokoknya kalau kita membaca puisi itu anggaplah cerita yang di dalam itu kita. Jadi biar ekspresinya dapat dulu. Sungai manis karya W.R. Rendra. Sungai mengalir dan menuju ujung kota besar. Karena tiada bagai kota yang kota itu, dia tahu siapa bundanya. Sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis menunjukkan Berikutnya. dari kota pencapaian. Dalam misinya yang kawan, dalam berkejaran wajah-wajah yang mapan, hati yang berteriak karena sucinya, maka segala saja adalah terlahir karena sifatnya. Walaupun bukan adalah dari yang sia-sia ataupun biaya karena apa, sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis menunjukkan lembutnya. Ia ada hadir di kandungannya, ia ada nyanyi di depannya. Hoi, depannya anak manja dan bulan bagai perempuan tua, lebih dari tadi akan menyebut langkahnya atas kota, dan bila ia layangkan pada ke sungai, dan bila ia layangkan padanya ke sungai, sungai yang manis membalas menatapnya. Hoi hoi, Dah, semangat. Nah, di dalam cerita ini kita dapat melihat bahwa sang penyair itu sedang berada di kota yang di kota yang besar nih. Walaupun dia sedang berada di kota yang besar, tetapi dia merasa kesunyian. Walaupun di kota tersebut masih banyak orang yang berlewatan, tetapi hatinya tetap merasa kesunyian. Nah, struktur batin pada puisi tersebut dia ada tema, ada rasa. Yang pertama ada tema. Kalau yang batin dia ada tema, ada rasa, apa lagi? Ada tema, ada rasa, ada amanat, apa lagi? Nada. Nah, kalau dia yang lahir, dia itu adalah ini tersirat, sedangkan ini tersurat. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada diksi. Yang kedua apa lagi? Nih. Yang kedua ada, ayo siapa yang udah baca bukunya? Apa bu? Yang kedua ada nih, imaji atau citraan. Yang ketiga tipografi. Yang keempat ada hikmah dan ritme. Yang terakhir ada majas atau gaya bahasa. Nah, ini yang pertama ada diksi pilihan kata. Penyair memilih
kota dan kemiskinan. Nah, di dalam teksnya tadi, di dalam puisi tadi yang SMK tadi, nah, di dalam puisi ini penyair itu mengambil ini gedung-gedung kota dengan kemiskinan. Nah, di dalam kota tersebut, walaupun banyak orang yang berlewatan di dalam kota itu, walaupun kota itu ramai, tetapi masih banyak penduduk kemiskinan yang di dalamnya. Nah, pada saat penyair itu sedang berada di kota itu, dia mempetisi, kemudian dia merasa kesepian di kota tersebut. Nah, masih banyak orang yang berlewatan. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada imaji atau citraan. Imaji ini sama dengan imajinasi. Nah, penyair menggunakan citraan penglihatan melalui kata mengalir. Nah, kenapa kata mengalir? Padahal pada teks puisi tadi penyair itu membahas tentang kota yang besar, tetapi ada kata mengalir yang ditambahkan oleh penyair di dalamnya. Paham? Nah, selanjutnya ada tipografi. Penulis puisi diawali huruf besar pada awal baris. Nah, Saatnya jam setelah itu. Nah, pada awal penulisan puisinya penyair menggunakan huruf besar nih. Huruf besar semua kan? Ya, ini huruf besar. Nih, oke Pak? Nah, selanjutnya ritma dan ritme penyair menggunakan persamaan bunyi rima vertikal dengan bunyi akhir. Kenapa ya? Karena penyair itu menggunakan kata mengalir, apa tadi? Mengilir. Ini ada di situ. Ya, mengilir. Nah, menggunakan huruf R. Nah, selanjutnya ada majas dan juga gaya bahasa. Penggunaan majas personifikasi sungai mengalir menyindir di gedung-gedung kota. Nah, jadi di dalam puisi tadi dia membuat struktur lahirnya. Inilah struktur lahir pada puisi tadi. Kalau misalnya struktur lahir beda lagi, tentukan tema di dalam puisinya. Apa rasa yang dapat, kemudian amanat, apa amanat yang kita dapat dalam puisi BS Rendra tadi. Kemudian nada. Kali ini dia hanya membuat struktur lahir pada puisi BS Rendra tadi yang berjudul Sungai Mati. Paham? Inilah struktur lahir pada puisi tadi. Jadi dia buat panjang struktur lahirnya saja. Paham? Paham? Nah, ada apa? Ini yang bukan hapus. Gak sekelompok, tetapi pakai permainan dulu. Ini ada medianya. Niki boleh ke depan tidak.
Nah, di sini adalah amplop puisi. Ada yang pernah main amplop puisi? Nah, di sini nanti pertama kalian ambil dulu nomor yang ada di dalam ini sesuai dengan kelompok. Kelompoknya nanti terdiri dari 6 kelompok. Nah, di sini kalian ambil satu-satu, nanti baru kalian ambil perwakilan kelompok amplop di sini. Amplop di sini adalah tema puisi pada gambar ini. Paham? Setelah nanti kalian duduk berkelompok, temanya itu sama satu per kelompok, tapi judulnya itu berbeda. Nah, misalnya ini tentang orang sedang mendaki. Misalnya kalian buat indahnya temanya misalnya orang mendaki. Mendaki gunung, tetapi kalian buat judul puisi kalian misalnya indahnya pemandangan pada saat mendaki. Paham? Nah, jadi tema puisi ini dari kalian melihat gambar, kalian harus bisa membuat puisi sedemikian rupa. Nah, misalnya ini seperti ayah dan anak. Nah, buatlah puisi ayah dan anak itu seperti apa. Misalnya dia ayahnya sedang bekerja, anaknya ikut misalnya. Nah, ceritakanlah di dalam puisi itu, tetapi dalam bentuk puisi. Paham? Nah, ambil ini dulu. Nomor 9 dari Niki. Lanjut ya. Cokok-cokok. Langsung ke diri ya. Itu aja di 2 menit. Udah buka. Siap, kelompok. Lanjut yang di depan bertiga. Mau dibuka? Ya, buka. Lanjut berempat yang di tengah. Nggak ada 9. Kita kelompoknya 1 sampai 6. Lanjut ke 5. Nah, langsung apa tutup mejanya dulu. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Sini aja lah, kamu apa? Nomor 3. Sini atau situ?
Cepat. Kelompok berapa? Kelompok 4 di sana ada banyak. Kelompok 5. Di sini sudah ada ya tadi? Ini dari sini belum? Sini kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6 letak di tengah, oke? Duduk di tempatnya masing-masing. Duduk di tempat di dapat kelompok bawah letaknya. Digulung lagi ya. Udah duduk berkelompok mereka. Nah, perwakilan kelompok 1 ke depan. Perwakilan kelompok 1. Dengarkan dulu. Nanti setiap perwakilan kelompok ke depan pilihlah ini salah satunya. Nah, kelompok 1 pilih yang ini. Pendaki gunung. Kelompok 1 buat puisinya temanya pendaki gunung ini. Paham? Selanjutnya kelompok 2. Saya perwakilan kelompok 2. Warna pink. Siapa yang warna pink? Saya. Suasana hujan ini tema kelompok 2. Oke? Paham? Nah, tadi Ananda itu buatlah puisi sesuai dengan temanya. Ya, boleh dulu. Selanjutnya kelompok 3. Yang ini belum. Ini nanti. Ini adalah nama-nama kalian yang perwakilan setiap kelompok untuk membacakan puisinya. Nah, yang pink sama kuning udah diambil. Nah, kelompok 3 tema puisinya adalah anak dan ayah. Boleh. Selanjutnya kelompok 4. Masih ada sisa 3 amplop. Pilih warna biru. Tentang keindahan alam. Nih. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Bisa warna merah dan warna oranye. Sawah dan sungai. Ini. Selanjutnya yang terakhir kelompok 6. Kalau yang terakhir tidak ada pilihan lagi. Langit malam. Nah, jadi setiap kelompok itu tema puisinya sama, tetapi nanti cerita dan judulnya itu beda. Paham? Paham semua? Paham. Nah, ini dari kelompok 1 tentang apa tadi? Pendaki gunung. Ini adalah tema dari kelompok 1. Kelompok 2, suasana hujan. Suasana hujan, ini gambarnya. Kelompok 3, anak dan ayah. Ini. Yang kelompok 4, keindahan alam. Keindahan alam. Ini. Kelompok 5, puisi sawah. Itu
jadikan lagi cowok ya. Ibu berapa baris nih? Terserah berapa ya. Kalau pendek aja Pak. Ini juga. Berapa baik? Apa jadi? Puisi. Nah, nanti itu kalian siap udah buat puisi itu kalian buat struktur lahir pada puisi. Nah, struktur lahir ada berapa? Ada di 5. Yang pertama diksi. Yang kedua imaji. Yang pertama adalah diksi. Yang kedua isi. 3 tipografi. Yang keempat ritma dan ritmik. Yang kelima ajas atau gaya bahasa. Nah, setelah kalian buat puisi itu, kalian tentukan diksi, imaji, tipografi, ritma, dan majas setelah kita membaca puisi nanti perwakilan. Kemudian, nah coba dengarkan dulu. Kalau diksi itu adalah pilihan kata. Penyair memilih kata menyindir. Ada contoh yang puisi Sungai Manis. Coba tengok dulu. Contoh puisi Sungai Manis. Nah, kenapa di situ yang diksinya itu penyair memilih kata menyindir? Karena padahal di puisi itu dia membahas tentang kota dan sungai, tetapi seorang penyair menambahkan kata-kata di dalam puisi Sungai Manis itu dengan kata menyindir. Kenapa dia memilih kata itu? Untuk melengkapi puisinya agar orang lebih menantang untuk membaca puisinya. Nah, jadi nanti kalian carilah di puisi kalian itu apa kata-katanya yang lebih menarik, nanti masukkan di diksi. Kalau di Sungai Manis itu kan penyair menggunakan kata menyindir. Nanti kalian carilah di puisi yang kalian buat itu apa diksinya. Paham? Nah, kalau di yang diksi yang ini kan dia penyair memilih kata menyindir untuk menggambarkan kesenjangan antara gemerlapnya kota dan kemiskinan. Nah, lanjut. Coba dengarkan dulu. Yang kedua adalah imaji atau citraan. Karena di pertama tadi pada puisi Sungai Manis, penyair itu menggunakan kata menyindir. Kami menyindir bulan, Bu. Menyindir. Nah, karena dia pada puisi Sungai Manis ini dia adalah sungai. Kalau kata-kata mengalir itu biasanya untuk sungai. Coba kalian tengok teks di puisinya, ada kan kata mengalir pada line pertama. Line pertama tahu? Nah, makanya imaji itu adalah sama dengan imajinasi, pemikiran kita. Karena dia membahas sungai, maka dia menggunakan kata mengalir. Paham? Nah, jadi misalnya kalian membahas tentang ini pemandangan. Apa yang kalian bahas tentang apa imajinasi kalian tentang pemandangan itu? Nah, bisa gunung. Misalnya memakai kata gunung pada imajinya, gunung. Nah, ini bisa. Misalnya kalau ini, misalnya memakai kata bintang, misalnya. Bisa nih, masukkan ke dalam imaji atau
kata gunung, kemudian di pada Pisinggalan ada lagi kata tambahan seperti gelang misalnya. Berarti pada akhiran N sama G inilah yang diambil. Paham? Nah, itu untuk rima dan ritme. Kalau majas atau gaya bahasa itu adalah di mana di dalam puisi kita itu menceritakan seperti yang secara berlebih-lebihan. Misalnya di dalam ceritanya itu seorang penyair itu menggunakan kata yang terlalu berlebihan atau seperti meninggikan kata-katanya di dalam puisinya itu namanya majas atau gaya bahasa. Paham? Nah, nanti kalau untuk sekarang kita perwakilan dulu membaca puisinya ke depan. Nanti satu orang satu kelompok aja. Nanti siapa namanya yang keluar di sini itu yang membacakan. Pohon-pohon yang berjejer, gunung-gunung. Angin-angin yang sejuk menyejukkan hati dan pikiran. Kicauan burung yang indah, rasa senang dan gembira. Saat sudah melihat alam di atas gunung, rasa syukur atas keindahan alam. Keindahan alam yang tiada tandingan. Selanjutnya perwakilan kelompok 2. Mana Mutiara? Mutiara mana? Oke, bilang. Caca, ya Allah, bismillah Caca. Bismillah. Ameka mana? Dia nggak berkelompok itunya. Ameka mana? Oh, Ameka kelompok berapa? 4. Berarti kelompok 4 kalau maju berarti udah nanti perwakilan yang lain lagi ngambilnya. Di sana Ibu. Ya. Ibu. Keindahan alam. Gede kanan. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Saatnya istirahat. It's time. Cahaya matahari menyinariku, rumput yang hijau menyambutku. Matahari tersenyum padamu, bunga-bunga menari bersama-sama. Matahari menyinariku pada siang hari, awan menemaniku berjalan pada siang hari. Ratu malam malam menyaringi pada malam hari, menjaga alam menjagamu pada hari. Betapa indahnya penuh dengan keindahan hati. Seandainya saya dapat menyatu bersama alam yang gelap. Saya ingin menjaga alam yang indah, berusaha menjadi alam tanpa saya, mengajak semua kaum muda untuk menjaga alam yang bersih. Dah, tepuk tangan. Derailah nafasmu, penuhi kasih Jangan ketawa ya. video apa ya, Boy? Nggak boleh kayak gitu. Dipenuhi kasih sayang yang luar biasa. Demi aku
engkau rela disengat matahari. Panasnya matahari tidak menghalangimu untuk anak Panasnya matahari tidak menghalangimu untuk anakmu tersayang. Ayah akan menjaga nasihatmu di setiap nafasmu di relung hati. Akan kuhangatkan namamu. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Amel, Amel, Amel apa? Berapa? Amel, Amel apa lagi? Amel, Amelia. Dan dengarkan